dalam kaidah sufi itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsan ta'liman. Akan tetapi hendaklah dia berpedoman fi kulli fannin, di dalam setiap fan macam pelajaran, berpedoman kepada man huwa, ya, kepada orang yang ahsana ta'liman, yang lebih bagus, ya, lebih baik ta'liman dalam mengajarinya. Wa aksaru tahqiqan fihi, wa aksaru, dan lebih banyak, ya, lebih banyak tahqiqan, akuratnya, fihi, di dalam pelajaran tersebut. Nah, berpegangan kepada guru yang lebih bagus pengajarannya, otomatis gurunya, ya, masa guru tidak bisa. Kalau sudah siap jadi guru, berarti sudah bisa. Nah, jadi kita berpedomannya kepada guru, bukan kepada terjemahan mungkin, ya. Karena kadang-kadang terjemahan itu kadang-kadang tidak pas juga kadang-kadang. Terus juga kalau kita ini berpedoman pada terjemahan, kita nanti ngalem, tidak bisa-bisa kadang-kadang. Karena guru itu nanti dalam menerjemah nanti punya metode sendiri. Apa caranya anak-anak ini enak kalau menerjemah. Nah, kalau kita dalam terjemahan, ya. Misal satu contoh, ta'lim akhlaqul banin, kan sudah lengkap, ada terjemahannya full. Kita berpedoman pada itu. Kita, ya bolehlah kalau kita ini untuk sekedar bantu. Cuma kalau untuk menggali ilmu tidak boleh. Kadang-kadang yang berpedoman pada terjemahan itu nggak bisa-bisa kadang-kadang. Nanti naik lagi tetap tidak bisa, naik lagi tetap tidak bisa. Sampai kelas 3, 4 kadang-kadang wangil kadang-kadang. Gitu ya. Wa yara'i fil masyayikh ad-din wal ilm was medana was syafaqah. Bedanya. Wa yara'i, dan hendaklah memperhatikan, si pelajar hendaklah wa yara'i fil masyayikh, dan memelihara atau menjaga, gitu. Menjaga fil masyayikh, di dalam kepada gurunya, menjaga fil masyayikh dalam hal agama, ilmu, wasyafaqah wa ghairiha. Maksudnya fil masyayikh ada di belakang ini. Dan hendaklah si pelajar harus memelihara, menjaga agama, ilmu, wasyafaqah, dan kasih sayangnya, wa ghairiha, dan lain-lainnya, fil masyayikh, kepada gurunya. Memperhatikan guru-gurunya, memperhatikan guru-gurunya, bagaimana gurunya, ketika gurunya ini beragama, bagaimana ilmunya, bagaimana, gitu ya. Wasyafaqah, kasih sayang, bagaimana caranya
Prakteknya bagaimana? Wa ghairiha dan lain-lainnya, apapun gitu ya. Apapun dalam semua apapun kita ini harus memperhatikan gurunya. Nah, gitu. Makanya jadi guru itu tidak gampang ya sebenarnya. Jadi guru itu tidak gampang. Kalau jadi guru salah, terus nanti ditiru oleh muridnya, ya memang muridnya salah, tapi yang lebih salah gurunya. Yang dosa besar gurunya nanti. Maka kalau kita ini bercita-cita jadi guru misalkan, maka kita ini harus belajar, ya belajar adab-adabnya guru bagaimana. Ya. Minimal ya, kita tidak bisa mengerjakan sunnah yang banyak. Minimal jangan memperbanyak dosa yang banyak. Ya. Dan jangan sekali-sekali dosa itu tampak depan muridnya, berbahaya itu. Takutnya sama muridnya nanti dijadikan dalil, jadi rujukan. Nah itu Pak Ustadz tidak apa-apa kok. Ya. Ustadz nggak apa-apa. Lanjut kok chattingan sama ada itu. Lah Ustadz tuh nggak apa-apa. Ya. Ya apa kalau gitu? Misal ada gitu. Loh, kan Ustadz gurunya kadang jawab, loh, saya kan manusiawi loh, iya, masuk ente manusiawi, tapi kan jadi rujukan. Ya, makanya harus hati-hati. Makanya tidak gampang. Harus jaga muru'ah sampai kapan? Sampai mati. Gitu. Karena tadi itu kalau dia tidak muru'ah, terus nanti ditiru sama yang ngikuti, sama muridnya lah namanya, kan bahaya nanti. Yang mestinya ini haram tidak boleh, dianggap boleh karena gurunya melakukannya. Jam sekarang gampang loh. Ya. Jam sekarang gampang. Chattingan, ya. Goncang arak wedok. Itu enggak boleh. Loh. Saudaranya, lihat saudaranya. Istrinya kalau istri enggak apa-apa. Pokoknya jelas dia nikah. Nah, aja. Lah istri cuma nikah siri juga enggak boleh. Jadi ada ustadz nikah siri, nggak ada yang tahu sama sekali. Tahu-tahu digonceng depan murid-muridnya. Ini haram. Bukan halal loh. Bukan soal halalnya. Fitnahnya, dosa fitnahnya lebih besar daripada istrinya yang halal. Tidak apa-apa memang. Cuma ketika dia lewat jadi fitnah. Dulu kan pernah kita bahas. Ada di kitab ta'lim yang lainnya disebutkan juga, bahkan seorang santri, apalagi ustadznya ya, santri, antum lah misalkan, antum semua ngomong ente gojeng arek wedok misalkan, ente mau gojeng arek wedok, dikit gitu, nggak ada yang tahu kalau dia ini nggak terkenal, ente nggak pernah cerita, nggak ada yang pernah ke rumah ente, mau gonceng arek wedok. Ya, cadaran. Insya Allah kebanyakan suudonan, sopo kerek. Begitu. Apalagi ente pernah ngomong, doya dolor itu enggak punya. Wah, tambah fitnah lagi. Maksudnya enggak punya di sini, yang di rumahnya punya. Misal. Ya, namanya orang guyon. Ini haram dia. Ya. Kecuali dia ini punya punya saudara sering dibawa bukan dibawa, semuanya sudah tahu, ya. Semuanya sudah tahu kalau dia ini punya saudara perempuan, ya. Maka tidak apa, karena sudah tahu, ya. Kalau tidak ada yang tahu, dipingit misalkan ya, jadi dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Boh mondok, mulai kecil mondok nggak ada yang tahu. Sak konco-konconya nggak ada yang tahu sampai sak tonggol loh gak roh, dia punya seperti dibawa. Ya apa ini? Ya haram, nggak boleh. Ya. Walaupun aslinya nggak apa-apa. Tapi karena jadi fitnah itu yang jadi haram. Begitu. Ya. Ini santri ya, santri.
Apalagi sekelas ustadznya, gurunya, misalkan tambah bahaya. Ya, bahaya juga. Nah, gitu. Percaya ya jadi guru. Udah gampang. Jadi atau jadi orang yang lebih atas statusnya, ini juga medeni juga. Ya, medeni juga ya. Jadi bagaimana caranya harus jaga muruah. Jangan sampai ditiru oleh orang-orang yang bawahannya. Nah, ini juga kadang-kadang banyak terjadi. Kadang-kadang banyak terjadi. Ya, bukan anda enggak ngomong apa-apa, enggak. Banyak dulu banyak terjadi. Sekarang nggak ada. Alhamdulillah, dulu. Tuh. Jadi apapun lah. Jadi ustadz, apalagi ya. Jadi pengurus buat saya. Jadi kakak kelas buat saya. Ya, dikatakan dalam apa namanya? Dalam kaidah sufi itu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hafal ya, dihafal. Kebaikannya orang baik abrar itu adalah kejelekan kalau di sisi orang yang muqarrabin. Muqarrabin itu di atasnya baik. Ibarat gitu ya. Kita tidak bisa menganukan. Jadi ibarat orang orang abroad itu ya kita ini orang baik lah. Ya, santri ini baik. Cuma muqarrabin itu beda lagi. Muqarrabin ini beda lagi. Muqarrabin ini baik plus dekat dengan orang yang istimewa. Ibarat para aulia itu muqarrabin karena mereka orang baik plus dekat dengan Allah. Ya, kita ini kan nggak dekat dengan Allah kan, bukan wali kan. Kita bukan orang jelek, kita orang baik, masuk abror. Cuma untuk muqarrabin belum. Ya, kalau muqarrabin itu apa namanya? Ibarat kelasnya itu para wali lah gitu ya. Atau kalau santri yang santri biasanya orang baik, tapi santri yang khidmah, yang apa namanya? Yang dekat dengan syekhnya atau santri yang sudah di atasnya ibarat gitu ya. Jadi apa ya? Bukan anda. Memang jalannya ini ya. Mereka mungkin yang jadi pengurusnya sama-sama santri. Sama-sama santri jadi pengurusnya karena sudah jadi kakak kelasnya. Maka status kakak kelasnya ini ibarat muqarrabin. Karena orang yang sudah dekat dengan syekhnya lah. Ya. Nah. Yang kita yang santri-santri biasa itu abror, orang baik. Nah, kata istilah tasawuf mengatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang abror, orang baik itu kejelekan untuk orang yang muqarrabin, yang tingkatnya lebih atas. Maksudnya apa itu? Sesuatu yang dilakukan oleh orang biasa, tapi kalau dilakukan oleh orang luar biasa itu jadi kadang-kadang tidak biasa. Nah, gitu ya. Satu contoh, orang biasa tidak kopiahan. Kalau santri tidak kopiahan, aib, ya, tidak muruah. Ya. Orang biasa tidak sholat sunnah, santri tidak sholat sunnah, wah, luar biasa, gitu. Terus karena sudah masuk muqarrabin, ini suatu kejelekan, ya, suatu aib, suatu kejelekan, suatu kesalahan, suatu sayyi'ah, nah, ya. Ya sama seperti kita tadi tuh, melakukan hal-hal yang menjadikan fitnah kita, gitu ya. Kalau orang biasa enggak apa-apa, bagi santri sudah luar biasa, sudah jadi omongan, nah, gitu ya. Orang biasa guyu cekakaan, nggak ada yang ngomel. Santri guyu cekakaan langsung dilapor loh. Iki loh, arek pondok keadab man. Ya udah. Padahal kan orang lain tadi ngomong cekakaan ya gak apa-apa. Gitu.
Yang dilakukan oleh murid tidak apa-apa. Bisa jadi kalau setingkat ustadznya tidak boleh. Gitu. Kenapa ya? Karena tadi itu. Jadi pusat perhatiannya. Buat contoh bagi si murid-muridnya. Maka tadi yang kita bahas tadi, si murid itu harus memperhatikan guru-gurunya. Gitu ya. Jadi memperhatikan pada diri gurunya dalam hal agama, gitu ya, dalam hal agama, dalam hal apa namanya tadi, ilmu, syafaqah, kasih sayang, wa ghairiha, dan lain-lainnya dalam hal apapun. Mestinya harus nyontoh gurunya. Maka sekali lagi guru itu ya tanggung jawab besar. Nah, dia. Wal ya'khud minal hifdz wasyarah ma yumkinuhu, dan hendaklah mengambil minal hifdzi hafalan, wasyarah dan syarah. Syarah itu penjelasan kitab. Jadi syarah-syarah ya. Syarah itu di atasnya matan. Kalau kita belajar biasanya kelas 1 matan. Nanti syarah itu sudah mulai kelas 3 itu sudah ada syarahnya. 4. Kalau kelas 1, 2 itu masih matan biasanya. Nah, di sini kebanyakan matan. Jarang syarah, hampir nggak ada syarahnya. Yang kita kaji itu hampir semuanya matan, kecuali Fathul Qorib. Fathul Qorib itu syarah. Ya. Fathul Qorib syarah. Yang lainnya matan. Ya. Matan-matan semua. Wal ya'khudh minal hifdz, ambillah minal hifdzi dari hafalan. Maksudnya apal no gitu ya. Wasyarah dan syarah. Jadi kita kalau baca matan kurang jelas ambil syarah. Itu kalau kita mengambil syarah atau membaca syarah atau menghafalkan hafalan, itu mayumkinuhu, sebisanya, jangan terlalu banyak. Apalagi hafalan, ya. Hafalan itu harus sebisanya. Ojo mau sehari 20 kitab misalnya, jangan ya. Jangan. Nah, di sini insya Allah kalau di sini insya Allah ya sudah di bawahnya mayumkin, masih belum di atasnya. Ya standar lah. Insya Allah masih di bawahnya. Wa yutikuhu haluhu, dan yutiku yang mampu keadaannya. Ya. Semampunya gitu ya, semampunya sesuai dengan keadaannya. Min ghairi iksarin, dengan tanpa memperbanyak. Min ghairi iksarin, dengan tanpa memperbanyak. Ya. Ojo akeh-akeh maksudnya. Mumallin, yang dapat membosankan. Karena kalau terlalu banyak nanti kita ini kapan ngulang-ngulangnya gitu ya. Ya sedikit demi sedikit semampunya. Ya insya Allah yang di sini sudah dibuat itu bukan kebanyakan dah. Itu insya Allah masih sudah cukup itu. Ya sudah cukup. Buktinya ya dari dulu ya segitu. Ya. Nggak ada keluhan lah. Yes, ya normal segitu. Normal. Kenapa ya? Memang ketika diusahakan untuk menghafal ternyata tetap berhasil. Yang tidak berhasil itu kebanyakan yang ngapal sing ngulang itu kadang-kadang cuma sedikit. Ketika ditanya, nanti gua apa kau nggak hafal apa? Ngapal sudah, ping piro, ping telu belum. Ping telu bukan ngapal itu. Ngapal itu paling sedikit paling enggak 7 kali ya, 11 kali sampai 40 kali itu ngapal ya. Kita berapa ngapal itu? Ada yang 10 kali? Ada 10 kali? Enggak. Ente standar hafal itu sampai diulang berapa kali?
Ada yang membutuhkan 10 kali ngapal, ngulang, no? Ngulang itu maksudnya ngulang. Dari 0 sampai hafal, ada yang 10 kali. Ada yang lebih? Ajukan tangan. Gak apa-apa. Ya. Ada? Ente? Berapa kali? 5 kali hafal? Ente 5 kali hafal? Ya bagus 5 kali hafal. Itu standar orang bagus itu. Ya. Baru kalau peng 1 hafal-hafal baru dia nyerah sudah. Ya. Sudah. Level peng 5 wis hafal. Itu sudah ya rata-rata orang cerdas itu. Ya. Rata-rata cerdas itu sudah. Kok suatu saat nggak hafal, berarti saya kayak nggak ada hafal. No, gitu. Ya kan? Peng 5, peng 10. Ini sudah apa ya? Normal, rata-rata cerdas. Kecuali Imam Syafi'i sekali baca hafal ya. Kita bukan Syafi'i, sudah ya. Cak Syafi'i kalau kita ini. Cak Bi'i. Ya. Jadi 5 kali, 10 kali, 20 kali, itu kalau kita ngapal segitu, itu sudah rata-rata biasa itu. Itu ibarat wis apalane wong cerdas seperti itu. Ya. Ojo berharap sekali baca ndak bisa. Kita ini bukan Syafi'i. Kalau ente sekali baca apal ya berarti jangan-jangan mujaddid akhir zaman misalnya. Ya. Jangan-jangan ente bakal jadi mujaddid Syafi'i kedua mungkin. Ya. Enggak ada sudah ya. Orang itu yang ngapalnya diulang-ulang. Peng telu ya sudah jarang sudah. Jarang kalau peng telu. Hampir 1001 kalau ada orang ngapal no peng 3 hafal lo jarang. 5 kali. 10 kali sekali lagi ya. 20 kali. Sampai 40 kali itu normal sudah hafalan. Gitu ya. 20 hafal itu rata-rata cerdas. Bukan orang yang balit, bukan. Ya, apa ya? Balit itu ngapal 0 lali, hafal 0 lali. Hafal 1 lali 10. Itu balit. Itu kan enggak lali kan. Tunggu sih. Ya. Ya. Belum ya, masih standar itu ya, standar. Nah, di sini kalau ngapalkan itu apa tadi jangan terlalu banyak. Yes, berapalah. Ya. Misalnya di sini yang sudah dibuat itu enggak terlalu banyak saya kira. Bahkan ada yang kebanyakan itu tak suruh longi kemarin ya untuk kelas 6 itu. Kalau tetap dia enggak ngelongi berarti hebat. Kalau menurut Anda kalau wakai seakel, jangan enggak berarti ya bagus ya. Kalau enggak hafal sekali lagi saking enggak hafal, saking males. Nah, di sini dikatakan hendaklah mengambil hafalan syarah itu baca kitab syarah ya, syarahnya itu mayumkinuhu semampunya, semungkinnya, maksud semampunya. Wa yutiku halau dan semampu keadaannya. Min ghairi iksarin dengan tanpa memperbanyak, mumallin yang dapat membosankan. Gitu ya. Wala taksiri mukhil. Min ghairi iksarin yang dapat dengan tanpa memperbanyak mumalin yang dapat membosankan dan tidak yang dapat dan juga dapat mengurangi gitu maksudnya. Yang dapat mengurangi wala taksiri mukhilin bijau dari tahsil. Yang dapat menyebabkan kita atau pelajar itu tidak memahami pelajarannya.
kalah gitu maksudnya. Hafalan tok tapi pemahamannya tidak. Jadi kita faham baru hafalannya begitu. Karena orang faham kemudian dia menghafal itu lebih enak. Karena dia ketika menghafal itu masih apa? Dia dengan mengulang-ulang ilmunya. Lebih enak ketika apa? Hafalan kita ketika sudah memahami pelajarannya daripada sebelumnya. Karena kita kalau hafalan belum memahami maknanya itu kayak hafalan mantra gitu ya. Pokoknya ngucap gitu ya. Tapi enggak apa-apa juga gitu ya. Kalau mungkin pelajarannya lambat, kok hafalan kita ini cepat ya, enggak apa sudah lanjutkan. Tapi kalau enggak, paling tidak kita ngikuti pelajarannya, misal begitu ya. Kemudian wasalis yang ketiga, an yahdar fi ibtida'i amrihi min al-ishghal fil ikhtilaf. An yahdar harus berhati-hati fi ibtida'i amrihi di awal permulaannya, di awal urusan atau di awal belajarnya. Amr itu bahasa belajarnya. Yang ketiga, hendaklah berhati-hati di awal belajarnya, berhati-hati minal istighal dari menyibukkan diri fil ikhtilafi di dalam masalah ikhtilaf. Jadi kalau kita baca kitab buku, kalau kita ini masih pemula, ojo buka masalah khilafiyah. Ya. Khilafiyah masalah mazhab misalnya jangan ya. Bahkan di perpustakaan ada kan masalah khilafiyah tentang perbedaan fikih misalkan ya. Atau kita membuka kitab fikih madzhab arba'ah, jangan enggak usah. Ya. Kelas 1 wes buka kitab fikih madzhab arba'ah, enggak tambah pintar nanti. Tambah dasar apa? Karena tambah bingung. Enggak mantap. Gitu ya. Ilmunya enggak mantap. Mantapkan dulu baru kita buka masalah-masalah khilaf, gitu ya. Wa bainal ulama wa bainan nas mutlaqan fit ta'liq was sam'iyat. Hati-hati di dalam awal belajarnya dari sibuk ya, menyibukkan diri fil ikhtilaf dalam masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat antara ulama wa bainan nasi dan di antara manusia. Secara mutlak gitu ya. Pokoknya masalah khilaf nggak usah. Jadi kita harus pegang satu saja gitu ya. Pegang satu. Apapun sudah ya, apapun pelajaran apapun, masalah fikih atau bahkan masalah nahwu misalkan, harus pakai satu. Ya, pakai satu. Nggak usah kalau misalnya tapi tergantung gurunya ya. Gurunya pun juga begitu kalau mengajari ngajari muridnya jangan jelaskan masalah khilaf. Ya. Khilaf baik dalam semua masalah fikih atau bahasa misalkan